Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Daniel 3 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagi sebagian orang, penderitaan dan penganiayaan yang sedang dialaminya sering dipandang sebagai akhir dari segalanya. Akhir dari ucapan Allah sudah meninggalkan dan membiarkan dia dianiaya dan dicampakkan. Pandangan ini ternyata berbeda dengan penderitaan dan penganiayaan yang dialami 3 orang laskar Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Penderitaan dan penganiayaan yang dikemas dengan iman dan ketaatan menjadi pintu masuk memperkenalkan siapa Allah kepada mereka, kepada seorang raja yang terkenal otoriter, kejam, keji, dan tidak berperi kemanusiaan dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang melawan ketetapannya. Luluh dan rapuh melihat keteguhan iman percaya ketiga laskar Allah ini. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Sadrak, Mesak, dan Abednego harus dipaksa menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar. Bila tidak tunduk pada titah raja, mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Salah satu hal yang tersulit dalam hidup ini adalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani, apalagi bertentangan dengan iman percaya. Bila mereka teguh dan taat kepada Allah, maka dampaknya adalah mati dalam perapian yang menyala-nyala. Sebaliknya, bila mereka taat kepada titah Nebukadnezar, mereka hidup. Sekiranya pilihan itu diperhadapkan kepada kita, di mana kita sedang berdiri di depan perapian yang menyala-nyala, hal manakah yang akan kita pilih? Awalnya pilihan ketiga laskar ini membangkitkan murka Raja Nebukadnezar. Namun pilihan berat dan mengejutkan tercetus. Mereka memilih taat kepada Allah meski harus mati hangus dibakar dalam api yang menyala-nyala. Dengan lantang, ketiga pemuda itu menjawab demikian di ayat 16 sampai 18. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, ada beberapa pesan Allah bagi kita. Yang pertama, penderitaan dan penganiayaan harus mendatangkan ketaatan bagi kita. Ketiga laskar itu bahkan sudah siap walau tubuh mereka harus hangus terbakar. Ketaatan akan membawa mereka masuk ke dalam maut. Ternyata tidak. Allah yang penuh kuasa menghalau api dari kulit tubuh mereka. Bahkan tak ada sedikit pun api yang sedang bernyala-nyala itu membakar tubuh mereka. Pilihan kita saat menderita hanya satu, taatlah. Iblis akan merayu kita untuk meninggalkan iman percaya saat kita menderita berbagai aniaya. Iblis sering memakai penderitaan kita untuk berpaling dari Allah. Namun ketaatan kepada Allah akan mendatangkan kedamaian dan ketenteraman bagi kita. Meski kita sedang dirundung
berbagai penderitaan. Yang kedua, penderitaan dan penganiayaan merupakan momen Allah hadir dan menolong. Sebagian orang berpikir bahwa penderitaan dan penganiayaan yang terjadi merupakan bukti kealpaan Allah di tengah-tengah hidup kita. Itu salah. Pandangan yang benar adalah penderitaan dan penganiayaan yang diderita anak-anak Allah menjadi bukti kehadiran Allah yang selalu menyendengkan telinganya kepada setiap orang yang berseru memanggil namanya. Dia hadir pada waktu yang tepat, dan dia bersegera menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongannya. Yang ketiga, penderitaan dan penganiayaan menjadi momen memperkenalkan kekuasaan Allah bagi orang lain. Siapa yang menduga bahwa cerita di balik penderitaan dan penganiayaan yang dialami ketiga pemuda itu menjadi pintu masuk pertobatan seorang raja yang kejam dan keji seperti Nebukadnezar? Kesungguhan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita saat menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan akan membawa orang mengenal siapa pribadi di balik kita yang memberikan dorongan kuat untuk melawan semuanya. Ada Allah yang Maha Kuasa di balik semua kelemahan kita dan di balik segala ketidakmampuan kita mengerjakan segala sesuatu bagi kita yang lemah dan tidak berdaya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekiranya kita kuat dan berhasil melewati berbagai rintangan dan kesulitan dalam hidup ini, jangan lupa Allah sendirilah yang telah mengerjakannya bagi kita. Sekiranya kita berhasil melawan segala godaan dan tantangan dalam kehidupan kita, jangan lupa dan sombong. Allah sendiri yang telah mengerjakan semua itu bagi kita. Kita lemah, kita rapuh, kita tidak berdaya bila Allah tidak menopang dan menjadikan kita kuat dan tegar. Terpujilah Allah dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang tiada hari mengerjakan hal-hal yang tidak terpikirkan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.